Konon, katanya, kalau dalam karantina kegiatan talent search, Padahal nggak ada pertanyaan itu ya? nggak ada. Sering diganggu, mengiyakan, mengkonfirmasi ada gangguan-gangguan. Ada. Semakin kesini berarti kan semakin tajam penglihatan dan perasaannya. Tapi Bang, kalau misalnya di sini ada apa, di sini ada apa, nggak bisa. Bener. Kalau makan bunga kantil pernah? Tapi ada momen-momen di mana aku lagi sedih nih, Bang, misalnya teh nangis terus dia teh, ayo ikut. Anjir. Kalau nyetir mobil, rasanya pengen nabrakin terus. Aduh. Farul, kalau misalkan, ini maaf ya, ada satu sosok pangeran datang ke mimpi, sampai kamu mimpi basah tuh ada nggak sih? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak usah basa-basi, langsung aja kita eksekusi. Bintang tamu Bang Robi kali ini, biasanya di atas panggung dia seorang penari, tapi sekarang menjadi medium untuk dirasuki. Ada Farul! Farul! Ya Bang. Apa kabar, Dek? Baik, Abang. Abang kenal dirimu tuh sebagai seorang dancer profesional, Bang. Ya, Sana sini dibayar kan ya, mahal dengan timmu ya kan, dengan kostum yang ngejebak, ngedebok gitu ya. Kalau misalkan kalian nggak Farul seperti apa kalau lagi menari, ya karena biasanya pakai makeup. Ini aku tunjukin videonya dikit. Ini kita ambil dari Indonesia's Got Talent. Oke, tapi sekarang Farul tuh teman-teman bisa aku bilang sebagai seorang YouTuber yang sukses. Amin, alhamdulillah. Karena dengan konten bersama dengan Jurnal Risa, abang aja untuk dapet schedule Jurnal Risa susah banget teh. Tolong dah, kita harus ke Bandung banget. Iya, harus di Bandung jurnal Bang. Ayo Bang, hadapi Harus, ya? mencari setan-setan yang terkutuk. Sekarang jadi berhubungan sama setan-setan. Iya. Biasanya pakai lagu-lagu R&B, hip hop, EDM. Sekarang lagu-lagunya horor berarti ya. Horor. Gimana, lebih senang jadi content creator, dancer, atau YouTuber horor? Semuanya suka sih Bang. Semuanya udah ada porsinya. Jadi ada di mana aku mencari setan, ada di mana aku cicentilan. Tapi abang baru tahu ternyata dirimu dekat dengan dunia mistis ya? Dari dulu Bang, dari kuliah. Iya. Sebelumnya Farul tuh udah kayak suka ngerasa-ngerasa, tapi kayak bener gak sih gitu Bang. Takutnya cuma kehaluan doang. Iya, aku selalu mikir ini mah halu, kayak ini mah halu, ini mah halu. Kalau ada setan, ini mah halu. Salah satu yang kamu pikir itu adalah halu apa? Penglihatan? Waktu aku kuliah sih Bang, kebanyakan. Karena Farul tuh seni tari yang identiknya dengan hal-hal mistis lah. Tapi nggak begitu mistis-mistis, tapi aku tuh kebanyakan tuh kalau misalnya pergi kemana-kemana terus nari tuh selalu ada yang kesurupan. Aku tuh kayak, ini tuh beneran gak sih? Ini tuh beneran gak sih? Selalu kayak gitu. Kalau misalkan Farul lagi dengar tembang atau senandung lagu-lagu Sunda untuk tarian, pengen keserasukan juga? Kadang suka gitu, kan? tapi kan ditahan. Jadi kayak takutnya kalau yang kesurupan gitu teh, pengen kelihatan sama orang, hayang kapunten lah menurut Sunda mah. Soalnya pernah tuh, teman Farul kesurupan. Itu kita tuh lagi pada capek Bang. Pernah kesurupan, terus aku tuh kesel ya. Salah satu? Iya, salah satu temen Si cowok? aku, cewek. Oh, yang cewek. Kesurupan. Okay. Lagi nari topeng, udah beresnya kesurupan. Terus sama aku tadi diginiin, Sia misalnya bener-bener kesurupan, diciwit ya. Dan dia tuh bener-bener langsung, wah, ini mah beneran kesurupan. Aku teh takut. Gitu, terus... Arti dari kata Farul bisa komunikasi dengan yang di dalam dong? Iya, karena awal tuh aku emang nggak tahu sebelum kenal Jurnalisa tuh. Jadi aku tanya kalau misalnya kamu beneran kalau pura-pura kesurupan, aku bakal nyubit kamu. Terus tiba-tiba dia marah, terus dia ngeliatin aku gini, terus oh iya bener dong kesurupan. Tapi ada teman Farul yang bisa lihat, waktu sebelum jurnal nih Bang, ngomong di Farul tuh ada perempuan, penari, cantik, pakai baju hijau. Teman Fahrul. Tapi aku tuh nggak percaya sebelum masuk jurnal. Jadi sebelum masuk jurnal tuh, aku tuh udah tahu beberapa gitu. Terus kata Teh Risa gimana? Iya sama, Teteh. Penglihatannya. Soalnya Bang, aku doang yang tiba-tiba diajakin jurnal tuh. Karena kan banyak banget kan yang collab. Ini tuh tiba-tiba beres collab, kedua, ketiga, keempat, tiba-tiba Teteh ngomong, Erul, jurnal yuk. Terus aku kayak, Teh tapi aku takut dihujat. Gak apa-apa tuh, hayu. Ya udah deh Teh mau. Dari situ udah. Akhirnya sekarang jadi medium. Ya, dari situ jadi bisa. Tapi awal-awal aku nggak bisa mediasi, Bang. Awal-awal tuh susah. Pas aku bisa mediasi tuh, ancur-ancur itu waktu collab sama Kak Inces Nabati. Di puncak itu, parah. Itu gimana ceritanya? Itu bener-bener ancur banget, Bang. Kesurupan banget, aku nggak inget apa-apa. Ancur, Kak Inces muntah, pusing. Semuanya nggak langsung break. Biasanya jurnal tuh
jarang break. Jangan dulu syuting, itu kita break dulu. Tapi harus tetap berlanjut kan. Iya. Yang jadi geng cowok-cowok, yang Teresa, Teriri, Indi, Inces, aku nggak syuting karena aku masih gini, masih terpapar. Nah dari situ baru aja bisa dikit-dikit. Abang mau nanya sama Farul. Kita nggak usah nyebutin gedungnya. Konon, katanya, kalau dalam karantina kegiatan talent search, Padahal nggak ada pertanyaan itu ya. nggak ada. Sering diganggu. Nggak hanya 1-2 kontestan, tanpa harus menyebutkan tempatnya kan. Dengan kamu tersenyum, arti kamu mengiyakan, mengkonfirmasi ada gangguan-gangguan. Ada. Boleh ceritain? Kalau yang Farul alamin adalah, karena kan lagi kompetisi itu, kita tuh lagi giat-giatnya sholat ya Bang. Minta yang terbaik dari Allah. Farul tuh lagi tahajud biasa, tiba-tiba aku tuh kayak ngeliat ada orang, kayak ada sosok orang, terus di belakang tuh, tapi aku tuh kayak, apa ya gitu. Terus tiba-tiba kayak ada yang bilang, Assalamualaikum. Itu demi Allah Rasulullah. Aku langsung beres Assalamualaikum, aku langsung ke kasur dan aku diem. Dan ternyata beres aku udah pulang, ada yang Cerita. sama. Oh sama. Terus anak-anak sama kayak gitu kalau cerita ke kita juga. Kalau sama. mereka lagi ibadah, lagi sholat gitu. Enggak, tapi lagi nggak ibadah. Cerita mereka apa? Mereka mah tiba-tiba ada yang ditelepon terus nangis. Kalau anak-anak itu mah. Iya. Ada yang nelpon? Ada Kayak yang di nelpon film Black nangis. Phone gitu? Berarti itu Gitu. bukan rumor ya? Bukan rumor Bang. Percaya nggak percaya, tapi aku tuh nggak halu Bang. Itu bener-bener Assalamualaikum. Iya. Dan ini juga aku sering ceritain. Iya. Jadi aku tuh bener-bener Iya. kaget. Kalau kayak sosok perempuan baju merah itu beneran ada? Itu kalau misalnya di tempat-tempat tertentu. Ceritain. Itu kalau misalnya kuntilanak gitu-gitu. Nah, aku tuh ngerasanya tuh kayak ya udah we putih doang, tapi aku tuh suka ngerasanya tuh itu tuh bener-bener merah dan tinggi gede. Kalau misalnya kita lagi syuting jurnal. Makanya aku tuh suka bilang, itu ya udah diem. Sok mediasi weh. Tapi aku juga kalau nggak bisa mediasi tuh kadang suka dibantuin gitu sama Angga yang lain-lain gitu. Semakin kesini berarti kan semakin tajam penglihatan dan perasaannya. Tapi Bang, kalau misalnya di sini ada apa, nggak bisa. Bener, sama. Tapi kalau misalnya akunya lagi diem terus tiba-tiba lost, baru ngerasain. Kalau misalnya aku di sini ada apa, Ya, di sini misalkan apa, abang nggak nyuruh, bisa. "Rul, ada apa sih Rul?" Nggak bisa kayak gitu. Kan? Gitu. Paham. Tapi kalau misalnya aku lagi lost, kayak ini, apalagi aku sekarang di apart kan Bang, kayak please jangan ngeganggu aku sendirian. Kalau penglihatan dari teman-temanmu atau Teh Risa atau mungkin keluarga, ini sebenarnya dari siapa, Farul? Bisa begini, bisa begitu, melihat, Aku berkomunikasi bahkan. dari kakek nenek moyang, karena kan Farul kan turunan Sumedang. Aku turunan Sumedang. Konfirmasi dari blood bapak berarti atau ibu? Iya. Bapak. Karena kan bapakku juga dulunya bisa, tapi sekarang udah nggak, bukan ngelmu atau ya udah berhenti karena banyak gangguan-gangguan. Kebayang sih. Banyak santet. Nah. Udah percaya nggak percaya itu tuh Bang, tapi udah dialamin kita sendiri tuh kayak, oh iya ternyata. Iya. Jadi kalau misalnya orang nggak percaya, aku tuh nggak peduli kayak, tapi nggak gitu. Jadi, Iya. kamu nggak percaya, ya udah. Ya udah. Karena aku ngalamin nih. Benar. Jadi kayak, ya udah Iya. gitu. Biasanya orang kalau misalkan terpapar serangan goib nih, teman-teman sobat goib ya, itu kita akan semakin tajam lagi. Karena kan abang dulu juga aku pernah cerita, aku pernah. Kalau abang kan yang ngirimnya banyak banget dari Iya, sana ke sini iya, kan. nggak tahu, orang mah kirim tuh transferan kayak. Ya, apa harusnya, ya? Bang. Itu mah ilmu hitam. Ilmu hitam bahasa Sundanya apa? Ilmu hitam Ilmu tetap hitam ya. Farul pernah dapat kiriman juga. pernah. Aku nggak tahu. Jadi depan kosan aku tuh bisa Bang. Namanya Madam. Oh, madam Dia ini bisa. kalau misalnya nonton ini pasti ingat banget. Jadi dia tuh ngomong, nah hanya rek ujian teh kalakah lo Bandung ngirim. Jadi kenapa ya ujian tuh banyak yang ngirim. Terus aku teh apa nggak ngeh tuh Bang. Nah harusnya di rundown teh aku teh sebelumnya tuh aku tuh tampil jam 8 malam harusnya Bang. Tapi orang-orang tuh pada nggak suka aku tampil jam 8 malam. Kok Farul terakhir lagi sih? Jadi aku tuh emang selalu ujian tuh selalu yang terakhir. Dikocok lagi, tiba-tiba aku tuh tampil 3:30 sore. Fix itu tuh 3:30 sore Bang. Kayak aku juga nggak bisa yang, kenapa jadi aku? Ya udahlah, aku mah ngikut aja 3:30 sore ya Bang. Udah nih.
Harusnya aku jam 8, dipindah setengah 4 sore. Makin kesini tuh, hawa-hawa tuh makin gak enak. Sampai aku inget banget nge-video call mama sambil nangis. Capek ternyata, mau ujian teh. Terus mama aku bisa. Dari situ aku sholat terus 5 waktu, bener-bener 5 waktu bang. Emang harus sholat kan, emang itu mah wajib. Iya. Tapi di situ aku sholat, terus aku mutih. Setiap Senin Kamis aku puasa juga. Aku kayak cuman makan nasi putih, telur putih, air putih gitu-gitu. Selama aku mau detik-detik ujian tuh. Tiba-tiba si madam itu ke kosan, mau ngebersihin kosan aku. Atap Fahrul yang gini jatuh. Di atas kasur. Demi Allah bener-bener jatuh. Bak, langsung aku, Hah? Terus aku gini, bener dong. Kalau ada kucing, nggak mungkin dong. Iya. Kalau ada kucing. Padahal tuh nggak ada tanda-tanda mau jatuh ya, mau kolek Iya, gitu. jadi ada kotak gitu. Tiba-tiba jatuh, langsung aku tanya, beneran dong. Terus Fahrul sok jangan ikut-ikutan. Kalau ada ngobrol misalnya sama dosen atau apapun teh udah, nanti teh kamu teh jadi yang kena. Oh iya, udah we diem, fokus aja ujian. Udah nih bang, tiba-tiba hari H ujian lah. Iya. Gak tahu kenapa, yang ujian itu tuh mundur. Abang itu bener-bener mundur banget. Dan tiba-tiba bang, yang setengah 4 sore itu, tiba-tiba mati di tengah-tengah lagi perform. Tapi bukan aku, temen aku. Temen deket. Mati lagi di tengah-tengah show. Mending. Bukan mati lighting, semua bukan mati. Bukan abang. Jadi si listriknya mati. Oh. Salah ya ngomongnya. Salah ngomong. Salah ngomong. Sorry, listriknya Ya, mati bang. Ya. Listriknya mati. Jadi harus diulangi lagi. Itu nangis, pokoknya. Dan itu tuh harusnya yang tampilnya aku. Bisa ya begitu ya? Gak ngerti. Terus kata madam penelaahan dia apa? Cuman ketawa, senyum doang. Dan itu tuh harusnya jam aku. Tapi mundur dan tiba-tiba aku performa di jam 8 lagi. Balik lagi ke awal. Padahal aku tuh harusnya tampilnya setengah 4. Tapi gak kena fisik ya, Dek? Alhamdulillah enggak. Mamah yang kena. Loh? Karena mamah ngomong gini, daripada nyilakakeun ka budak orang, daripada nyilakain ke anak saya, mendingan ke saya aja. Sempet terucap gitu? Mama yang ngomong, bukan aku. Mama tiba-tiba nggak bisa jalan, sesek, itu adik aku langsung nelpon, terus tiba-tiba dikasih air ustad, udah sih aman. Kasih air doa. Fahrul tahu yang ngelakuin? Ya tahu. Ya teman sendiri berarti ya? Ya. Oh. Terus aku cerita ke Bang Jeff juga, ya pasti balik lagi ke orangnya. Ya, pasti. Jadi kayak, ya udah. Pasti. Tapi aku chill aja, dan nggak kenapa-napa. Ada orang terdekat atau teman atau yang selalu mau pakai sepatu boots nggak? Temanmu yang hobinya pakai boots mulu. Kayak most likely sepatunya selalu boots dalam penglihatan kamu. Ada sih. Karena dia pendek, makanya pakai boots terus. Iya. Tapi ini bukan jatuhnya temen ya? Temen, udah deket banget. Oh, bestian. Besti barah. Bukan dancer. Dancer. Ada cerita apa sama yang suka pakai sepatu boots ini? Selalu boots sepatunya. Itu satu, nanti diinget ya. Yang kedua, antara bunga mawar sama bunga kamboja. Familiar? Iya, emang aku suka dua bunga itu. Oh, abang tulis? Ya, aku suka bunga mawar sama bunga kamboja. Kalau misalnya sampai udah kering pun, aku tetap simpen di kamar. Ada di kamar ada. Ini abang tulis, kamboja sama mawar, kenapa? Tapi kamboja mah nggak ada di kamar, tapi aku suka. Tapi kalau misalnya mawar ada. Kenapa sampai kering kamu simpen, Dek? Ini yang minta Fahrul apa yang Putri ini? Nggak tahu, ada sampai kering. Nanti kalau aku di rumah, aku pap aja lah ke abang. Bang? Iya. Lebih tenang kalau lihat bunga mawar? Iya, emang tenang. Merah ya? Harus bener-bener merah banget ya, membara. Oke. Kalau makan bunga kantil pernah? Sial. Tapi itu abang, aku disclaimer dulu ya. Aku makan bunga kantil itu karena disuruh buat ujian ya. Bukan aku yang mau makan. Sumpah. Tapi di situ aku tiba-tiba jadi narinya jadi tiba-tiba bagus. Pernah, tapi itu ya? tuh nggak tahu. Ada yang tahu tentang ini? Hah? Nggak tahu. Lupa. Abang apa ini dulu? Dulu, sekarang nggak pernah. Kok abang tahu ya? Apa abang cek and recheck dulu gitu? Rasanya manis. Pahit lah. Pahit. Tapi hasilnya bagus. Iya. Okay. Aku nggak tahu sih tiba-tiba jadi
Jadi waktu aku nari itu tiba-tiba ngeblank Iya. aja. Ya, pas aku lihat video, oh cantik ya. Udah gitu doang. Ya nyaranin siapa makan bunga kantil? Kakak kelas aku sih. Ganjil. Ganjil. 3. 7. 7. 3, 7. Oke. Enggak, tapi kita makannya bertujuh, tapi makannya 3. Oh iya kan? Makannya 3 kan? 3. Iya, yang abang lihat 3 soalnya. Ya 3, emang 3. 3. Terus emang pahit banget, terus Pahit. nempel di gigi gitu. Jadi, pahit banget ini. Mau lagi nggak? Enggak. Suka bentrok kalau sekarang mah. Iya. Jadinya pusing. Iya, iya, iya. Iya, iya. suka bentrok sekarang mah. Enggak. Itulah kenapa abang ngebahas soal 3 bunga ini, kantil, mawar, sama Kamboja ya. Coba deh sekali-sekali. Abang ini apa ala-ala apa? Ya kan saya menyarankan, coba sekali-sekali. No. No. Kenapa nggak mau? Nggak mau bang, suka jadi pusing banget. Ini demi Allah, aku udah makan, tapi aku deket abang tuh pusing. Sumpah aku udah makan. Emang kenapa sih kok sama abang? Nggak tahu, emang aku kalau misalnya ada bukan bentrok kan, kalau ada sesuatu tuh pasti pusing aja gitu. Iya. Tapi nggak gimana-gimana ya bang, tapi emang suka pusing aja. Tapi ada yang kangen kamu makan bunga kantil. Ih, sial, pasti itu. Enggak udah abang. Isi itu siapa? Ayo cerita. Apa yang belum diceritain ke Jangan atuh, abang. followers tuh? Jangan. Siapa? Minum dulu nggak apa-apa boleh. Abang tuh. Nggak ada yang ngomong soalnya ke abang. Ini tapi bukan tim ya, bukan Mas Nanda ya. Pasti itu judulnya bisikan gaib. Nah itu dah, itu dah. Ada yang ngomong sama abang kangen. Jadi ketika ada saliva atau liur bertemu dengan bunga kantil tuh dia happy, tapi harus dari darah keturunannya. Nah dia ini siapa maksudnya? Banyak sih bang. Ceritain dong sama followersmu. Ceritain dong. Iya, jadi aku waktu itu pernah nari, ngebantuin kakak kelas, terus harus makan bunga kantil, karena bawain ronggeng. Apa ya, ronggeng atau apa, aku lupa. Terus aku pakai kebaya setengah, warna hijau botol, pokoknya mah. Bagus Ya gitu banget. udah, nari aja aku. Tapi emang aku tuh gak ngeh. Dan abang tahu nggak, aku di situ tuh ngebantuin latihannya cuma seminggu. Tapi di situ aku nggak ada yang salah, narinya cantik, best. Farul pernah mimpi nari di tebing nggak sih? Tebing laut? Nari di tebing laut mah, enggak sih bang, Enggak. enggak. Pernah melakukannya? Aku tuh nggak tahu mimpi nggak tahu enggak, tapi aku tuh bukan ngehayal, aku tuh pernah ada di tebing tinggi, terus aku telanjang cuman pakai samping doang, terus ininya laut. Tapi pernah ya? Pernah aku. Mengimajinasikan itu? Iya, imajinasinya gitu, tapi aku tuh nggak tahu mimpi nggak tahu apa, tapi aku pernah ada di posisi itu. Rambutnya kayak kulimis gini, terus nggak pakai baju tapi pakai samping doang, terus samudra, terus akunya lagi gini, Iya. lagi Iya. gini. Coba deh. Coba lakuin. apa? Ya tadi 3 bunga tadi, terus kamu ke pesisir selatan. Ya terus jangan lari. dong. Percaya sama abang. Jadi apa nih bang? Teh Risa kalah ilmunya. Ya udah, ini dianggurin dari tadi prompter ya. maaf. Oke, jadi gini teman-teman, tadi kan aku coba recap sedikit bahwa Farul sendiri sebagai anak kuliahan pun pernah diserang oleh temannya sendiri ya. Kalau misalkan Bang Robi coba menyimpulkan bahwa ternyata tidak hanya mereka yang mungkin usianya di atas teman-teman, sobat goib seperti pejabat atau mungkin orang tua yang bermain dengan ilmu mistis, ilmu goib atau hitam, tapi ternyata anak muda zaman sekarang pun juga mereka berkonsultasi dengan dukun yang bisa menyerang temannya sendiri. Betul begitu ya? Jadi ya hati-hati, karena salah satu anak didik saya pun ya, dia anak SMA padahal, tapi udah dipelet sama cowoknya. Masih SMA padahal dek. Abis duitnya. Dikerjain begitu, tapi pada saat abang minta boleh nggak nanti jadi bintang tamu abang cerita sama Ki Atmo pakai topeng atau apa gitu, ya beliau belum berkenan. Ya maksudnya anak-anak sekarang pun masih ternyata main begituan selain main gadget, nggak nyangka banget ya. Nah ini kalau ngomong soal gangguan, Farul juga sempat kena santet dan sembuhnya pun alhamdulillah gampang mudah karena ibunya sempat memberikan sacrifice lah, mengorbankan fisiknya untuk bisa sakit ya gitu ya, dan alhamdulillah selesai ya Farul ya. Seperti tadi openingnya abang, bahwa Farul itu kan mengawali karir dan masih sekarang pun sebagai profesional dancer atau penari. Selain jadi seorang penari, sekarang menjadi medium untuk dirasuki. Capek nggak? Kalau dibilang capek, tapi karena aku seneng, jadi ya udah. Kok ada yang seneng dirasukin? Karena aku kadang tahu gitu loh, bang, dia kenapa-kenapanya aku juga ngerasain. Tapi kalau misalnya untuk ngebantuin orang, aku nggak mau. Misalnya, tolongin saya dong, ini aku nggak mau. Ya, Terus ada yang dirasukin, dia minta tolong ambil ini, aku paling doain aja.
Gak yang mau sampai tahu banget gimana. Teh Risa pada saat mau membuatmu menjadi medium, apa saja ritualnya? Atau tanpa ritual, langsung semudah itu? Nggak ada ritual-ritual, karena kan orang kalau misalnya nggak peka, seiring berjalannya waktu main sama orang-orang yang peka, pasti jadi ke bawah peka kan? Nah, iya. Iya kan Bang? Iya. Ini, Nah, ini gitu. benar. Aku mau nanya nih, misalkan ini adalah Teh Risa, ini adek. Biasanya orang yang sudah peka, tanpa harus bicara secara vokal pun, udah bisa baca pikiran. Nah, udah tahu. Makanya aku nggak pernah ngebohong ke Teteh. Pasti Teteh tahu. Misalnya lagi gini, Asya, nyeri hatenya, kok iya? Enggak, bohong. Enggak, Teteh. Iya, Teteh selalu gitu. Dan aku juga tuh Bang, diajak jurnalisa juga, mungkin Teteh ada ngelihat ada faktor apa, kenapa aku tiba-tiba diajak jurnal. Bener, pasti. Dan kalau misalnya rame, buat ngejar ramenya banyak juga yang lebih rame dari aku gitu. Tapi nggak diajak sama Teteh kan, udah Iya. collab-collab doang. Ya. Berarti Farul punya terah tertentu ya? Aku dari 2019 di Jurnalisa. Luar biasa, emang the best banget. Pernah nggak sih kerasukan rohnya tapi yang laki banget? Ada, pernah. Yang Coba, Bang. aki-aki kebanyakan. Aki-aki? Iya, karena aku kalau misalnya energinya kuat nih Bang, jadi nggak bisa mediasi, jadinya kesurupan. Jadi aku tuh selalu ngegampangin tuh ya kunti-kunti aja. Kayak di sini juga ada beberapa kunti Iya, kan, iya, kayak iya. ngeliatin kita Mana? gitu. Mana? Mana? Di ruangnya ada kunti? Ada deh Bang, masa Abang enggak? Gak tahu dari Abang, gak tahu dari siapa. Dari abang! Di mana? Gak tahu sih, aku ngerasanya ada. Di mananya aku nggak tahu. Ya pasti di mana-mana juga ada, tapi aku nggak tahu secara spesifik kuntilanak ya. Di sini tuh banyak anak-anak. Anak-anaknya kuntilanak. Hah, ani-ani. Bu, simpanan. Oke, sekarang ini ada cerita tentang Lembah Pocong ya. Jadi kalau pengalaman Farul di syuting bersama jurnalis itu kan pasti banyak banget. Tapi aku nggak tahu kenapa tentang Lembah Pocong ini menjadi sebuah tema yang kayaknya emang pengen abang angkat banget sama Farul. Karena Bang emang ini ramai banget. Iya, Di jurnalnya juga ramai. ceritain dong deh. Jadi kita tuh waktu itu syuting pertama Lembah Pocong. Jadi, aku lupa. Aku lupa kayak gimana. Pokoknya di itu tuh kayak jurang, tapi isinya tuh pocong semua. Dan Bang Jepte udah nggak tuntas aja di episode awal tuh. Tiba-tiba beberapa minggu terus kita tuh balik lagi ke sana. Emang harus balik lagi. Dan pulang-pulang tuh Bang, kan kamar aku tuh kaca semua. Aku tuh selalu mikir ini teh halusinasi aku. Tapi teman aku tuh kan ikut nginep kan. Dan dia juga ngerasain. Jadi ke kaca teh ada yang gitu, tak, kepala. Tapi aku teh, ini mimpi apa enggak? Jadi mimpi dalam mimpi juga. Kan aku itu teh sakit. Orang lagi tahu aku sakit itu mah. Ke rumah sakit gitu, ke klinik karena panas banget. Panas nyebret ginian abang. Lembah isinya pocong semua. Pocong semua. Emang itu sejarahnya lembah tersebut tempat apa? Aku lupa bang, aku lupa banget. Itu nggak tahu bekas penjajahan, nggak tahu apa. Aku lupa banget. Karena nggak mau inget-inget juga. Tapi yang aku inget dan masih kebesit sekarang tuh, aku lagi tidur, terus ada yang gini, dak, karena pocong tuh yang paling serem tau bang. Iya paling enggak ini ya. Sampai aku kan takut, terus ngomong gini, kalau bahasa Sunda tuh kayak, naon siabet sieun, udah siaga kayak aya di dia. Jadi kayak, lo ngapain takut, nanti juga lo tuh bakal kayak gue. Sok abang, itu langsung kayak, jadi diem. Ya ngapain kamu takut, kan kamu juga nanti ada di posisi kita. Ya. Itu sih abang yang sampai aku yang bener-bener merinding banget. Pocong itu sebenarnya nggak lompat ya, Dek? Yang Farul lihat tuh bagaimana? Aku jarang banget lihat yang deg. Iya. Tapi kalau masuk ke orang pasti gitu. Oh. Kalau masuk ke orang kayak ke kakang misalnya deg. Tapi yang benar-benar aku lihat tuh diem tapi gede. Bener-bener gede dan aku tuh kebanyakan tuh yang maaf ya bang kayak bau gitu dan hitam bekas yang pastilah gitu. Aku belum Kayak pernah kebakar, kayak tanah. aku belum pernah kotor. ngelihat yang benar-benar bersih gitu tuh jarang. Oh ya? Rata-rata putih-putihnya tuh kotor-kotor tanah gitu. Kotor, abang. Itu mereka menyerupai bentukan mayit yang dipocongkan tuh. Nah, menurut lu aku kenapa? tuh nggak pernah ngelihat mukanya. Oh, emang nggak pernah dilihat? Nggak pernah lihat mukanya, bang. Kok abang ada satu ini ya? Sebentar. Farul pernah ada mimpi atau komunikasi dengan seseorang yang bunuh diri nggak sih? Itu yang dulu ya, tapi ini mah dulu waktu aku di tempat tinggal dulu. Abang tulis bunuh diri? Iya. Iya ya. Jadi aku tuh pernah
ke tempat tinggal itu. Ceritain aja tuh atuh deh tempat tinggalnya saha. Di Bandung tuh karena rumah Farul lagi dibangun. Jadi aku teh tempat tinggal di. Ya, oke. Nah, ternyata itu tuh ada bekas bunuh diri. Tapi aku nggak tahu abang. Pas aku datang tuh kecil-kecil terus tiba-tiba dia tuh gini basah. Terus aku tuh kayak, hah? Udah nggak mau ikut-ikutan. Tiba-tiba aku pas bayar si orangnya bilang gini. Tapi itu tuh yang pinggir ada yang bunuh diri asal lagi. Aku cuman gini, tahu. Udah. Tapi selama itu nggak ngeganggu. Tapi aku soalnya bilang aku nggak tahu apa-apa. Aku di sini cuman tinggal dan aku nggak mau. Perempuan ini? Iya, emang perempuan. Pak lu pernah cerita tentang ini? Lu jarang sih bang, karena kan takut ya. Iya. Takut kan sekarang mah. Ada komunikasi langsung dengan korban? Aku langsung ngebatasin. Oh, bisa ya soalnya ya? Aku nggak mau tahu, aku nggak mau ikut campur, jadi kayak ya udah. Okay. Tapi ada momen-momen di mana aku lagi sedih nih bang, misalnya teh nangis, terus dia teh, ayo ikut. Anjir. Ikut. Aku sampai ngechat teteh, teh kenapa ya aku teh kalau nyetir mobil rasanya pengen nabrakin terus. Aduh. Aku pernah chat gitu ke teteh. Terus kata teteh, eta mah kalau bapak pikiran tong sok jangan diikutin kemauan yang pengen nabrakin deh, jangan diikutin. Teteh suka ngomong gitu. Tapi udah di-blok 100% kan si perempuan ini sekarang? Iya, udah. Oke, Abang mau ngebahas soal keseruan sama Jurnal Risa YouTube channel. Gimana rasanya, Farul? Seru. Banyak pengalaman-pengalaman yang tak terduga, yang menurut aku ini tuh, masa sih? Yang dialami jadi, astaga. Berarti makin dalam dong penglihatan sama ilmunya sekarang. Aku nggak mau terlalu dalam, Bang. Soalnya kalau terlalu dalam tuh kalau misalnya aku sendirinya parah. Oh iya benar. Mendingan aku bareng jurnal. Bener, Kalau misalnya aku lagi bareng jurnal ada apa-apa, akunya masih bisa ke-handle. Tapi kalau aku sendiri nggak bisa. Susah juga netralisirnya ya? Iya. Banyak kok kayak teman-teman dekat aku. Bener gak sih Jurnalisa? Bener gak sih? Kamu percaya nggak? Ya percaya. Kalau enggak ya udah nggak apa-apa. Kalau percaya ya udah balik lagi ke kaliannya. Aku juga nggak bisa kayak, tapi nggak bisa kayak gitu. Balik lagi ke orangnya. Farul lahir tanggal berapa sih? Bulan purnama. 14 Maret. Wow. Jadi setan kan? Iya. GGS. Ih. Ganteng-ganteng setan. Bukan serigala ya. Abang tuh penasaran deh. Kayaknya. Apalagi bang? Ini kalau ngomongin soal konten sama Jurnal Risa, pasti Farul karena sudah lama ya bersama dengan beliau, pasti bukan sesuatu yang menyulitkan lah buat Farul. Tapi kalau misalkan dibawa sampai ke rumah, sampai ke apartemen, kayak masih ada gangguan yang menyelimuti nggak sih? Pernah nggak? Pernah. Ada yang ganggu sampai ke tempat tinggal? Ada, itu sampai ke adik Fahrul, ke keponakan. Itu setannya yang difilmin Jurnalisa. Itu, yang nggak bisa disebutin namanya. Terus tiba-tiba kebawa ke rumah, sampai adik Fahrul nangis terus. Kepalanya? Bukan, ada ini. Sampai adik Fahrul nangis terus, ada bawa Pak Ustadz, langsung, iem atuh, nini ti mana? Langsung itu ngobrol ke teteh, ini baca doa apa gini? Baca doa ini. Udah, gitu. Itu berarti, pernah yang kebawa. Makanya difilmin di jurnal. Teh Risa ini seperti kayak Siri dan Gemini kamu ya? Apa? Kalau kamu butuh ada bantuan apa, langsung Siri gitu ya? Ya aku kalau nggak ke teteh, ke AA, kalau nggak ke Bang Jeff. Ya enak sih Farul mah kalau banyak yang ngelindungin juga. Ada doinya mah punya ilmu, penglihatan yang gampang gitu kan ya. Tapi memang kita harus bisa ngeblok sih teman-teman. Harus bisa ngebatasin ya. Kalau nggak ikut gila nggak sih Teh? Bang, ini yang lebih ngakak mah. Aku teh di kontrakan teman aku. Mereka pasti pada tahu. Terus aku teh biasa di kontrakan teh misalnya setannya tuh cuma ada beberapa aku udah tahu. Tiba-tiba ini mah beda. Hah? Kok beda? Kata aku teh ya. Terus aku teh, ini mah ada setan. Semuanya ngelingker. Terus aku baca doa, sok cepet, siapa yang bisa mediasi, tapi jangan aku, kata aku teh, ini mah kayaknya ada sirik, sok siapa sih yang bisa mediasi, aku teh ngeliat gitu, terus aku masih inget mereka pakai mukena, aku masih inget, gimana ya ini gimana, terus kakak, aku teh langsung gini, kakak deh kayaknya bisa, jangan nanti aku kesurupan, soalnya ini nyerangnya ke aku, tuh kan, aku tuh langsung gitu, ini mah bener kakak, aku teh langsung tiba-tiba temen aku teh, dia tuh orang Kalimantan, dia bener-bener nggak begitu mistisnya, nggak begitu kuat, dan dia lempeng-lempeng aja. Sama aku dipegang, kakak inget, diem, aku baca doa, tiba-tiba dia nangis. So, ini gimana? Aku nggak bisa lah, ini aku bingung.
So aku bebacaan, langsung aku nelpon ke Bang Jeb ini gimana, aku bingung. Siapin garam, apalagi aku lupa sama doain di setiap sudut doa sama azan. Udah aja beres. Nah, asalnya mereka geng kontrakan itu tuh nggak pada percaya, tapi dengan kejadian itu langsung sionnya takut ya. Jadi pada percaya mereka. Itu yang paling ngakak mah, Bang. Jadi aku tuh bisa tahu, Abang kayak gitu nggak sih, misalnya ngelihat, misalnya oh di sini teh hawa setannya ini, tapi pas Abang lagi, hah kok ada yang beda? Kok suasananya beda? Nah gitu aku teh, Bang. Abang pernah ngalamin kayak gitu nggak? Pernah sih. Tapi ini berarti bawaan si perempuan ini? Iya. Aku teh, ini mah ada yang sirik deh kayaknya, ada yang ngiriman. Dan dia orang Subang. Yang ngirim ini? Iya. Tapi aku nggak yang ikut-ikutan gimana-gimana, maksudnya teh jangan ngegangguin teman-teman aku, kasihan. Ya udah dia mah dia aja. Padahal kalau sosok putri penari di tubuhmu ini nggak mau dikeluarin ya? Misalkan kalau lagi ada udah beberapa kali mau dikeluarin tapi nggak bisa, Bang. Nggak bisa? Nggak bisa. Nanti kalau misalnya aku mati, dia, kalau misalnya aku punya anak, dia bakalan turun ke anak aku, kalau enggak ke adik aku. Jadi emang masuknya salah. Harusnya bukan ke aku masuknya. Ke kakak perempuan, Adik perempuan harusnya. Jadi kalau kan dulu tuh Farul teh kenapa kayak anak, kayak cewek, ini mah kayak cewek. Kalau di ubaran gitu ya, kalau misalnya di Sunda mah diobatin kemana-kemana. Dan ini mah tuh yang ngedampinginnya juga perempuan susah. Udah sering gitu tuh, Bang. Jadi orang-orang yang benar-benar bisa ngeliatnya ya pasti tahu. Ada nama si Teteh ini? Aku nggak bisa komunikasi sama dia. Akunya nggak bisa. Soalnya diomongin harus Fahrulnya juga udah mumpuni gitu loh, Bang. Iya. Kekuatan akunya baru bisa. Farul pernah nggak sih kalau kayak misalkan ada pendamping gini, maaf Abang potong, kamu kayak mencium wangi tubuhmu tapi dengan wangi yang berbeda? Iya kadang. Terus kadang aku kalau misalnya mau nari nih, Bang, bantuin aku ya, soalnya aku harus gong banget. Cus, gitu aku kadang gitu. Misalnya berdoa aku, terus aku kayak bantuin aku ya biar gong banget, biar orang-orang suka. Lalu keluarlah dia. Nggak tahu keluar apa enggaknya. Tapi aku kadang gitu. Tapi orang-orang tuh kalau misalnya Farul show dandan, emang beda katanya. Iya sih beda. Terus aku mikir kayak, itu mah karena make up kali. Aku kadang suka gitu. Kayaknya dia lagi minta bunga kantil lagi deh, Farul. Iya, jangan dikasih. Loh? Jangan, Bang. Oh gitu? Kalau yang jangan dampingin kita, terlalu kita jangan tuh dimanjain. Makanya kan aku tadi bilang ke Abang, jangan. Oh, harus diblok. Ya udah, jangan. Jadi nanti dia dari gini nih, Bang. Kalau minta itu berawal dari ini, terus pengen ke ini, pengen ini, pengen bisa ke manusia nantinya. Gitu. Aku dikasih tahu gitu. Jadi jangan terlalu diguguhkan, namanya juga syaitonnya. Untuk yang dampingin Abang mintanya iPhone 17 Pro Max. Jadi Abang atau aku juga mau, Bang. Oke. Abang mau tanya sekarang, Farul kalau misalkan buat konten sendiri berarti belum berani, belum sanggup. Kalau sendiri, enggak lah. Aku kalau misalnya hahantuan mah harus bareng Teteh. Gak mau aku kalau sendiri. Takut? Takut tetep. Dan aku belum bisa jago ngontrol diri aku. Yang Farul lihat di Abang apa sih? Kayak kamu you see something dari tadi. Coba ceritain sama Sobat Goy. Aku nggak tahu spesifikasinya, tapi emang ada yang ngejagain. Tapi aku nggak bisa yang di sini ada ini. Dia nggak kasih tau aja. Farul tapi ada kakek-kakek aja doang. Yang paling jelas mah kakek-kakek doang sih udah. Iya. Yang lainnya mah aku nggak begitu. Jelas banget deh. Kakek-kakek aja. Nggak tahu bener apa enggaknya. Tapi kakek-kakek ini makin kesini makin bikin gue budek kayak dia tau. Coba deh kamu ngomong sama dia. Enggak ah. Ngomong? Enggak, Bang. Enggak lucu ah. Walaupun dia orang Batak, dia bisa bahasa Sunda juga. Abang, seriusan beneran ada apa enggak? Ala-ala. Ngobrol aja, enggak mau. Kenapa? Kan ini cuma cerita-cerita, nggak mediasi. Abang juga nggak tahu siapa yang kagak ada yang minta mediasi. Yang ngomong si kakek ini juga, sosok kakek ini bukan Abang, karena kan Abang nggak bisa lihat. Cuman terkadang yang beliau sampaikan ini most likely bener ya Kak Borin ya. Makanya adalah acara ini, mungkin kalau Farul belum tahu bisikan goib itu datang dari siapa ya, datang dari beliau. Oh, dari kakek-kakek itu? Ya, perihal bunga-bungamu dan yang putih. Merinding lo Abang, anjerit. Shit. Kan kirain aku tuh cuma cerita-cerita doang kan. Jangan ngebawang dan ngedatengin. Sebentar ya. Kakek bilang kamu tuh menghindari sesuatu di Bandung saat ini ya, makanya ke Jakarta dulu. Aku bukan menghindari sih, Bang. Tapi aku pengen jadi sesuatu aja di Jakarta, karena banyak banget yang kalau kamu harus pindah ke Jakarta, mau ke Jakarta. Bandung terlalu sakit untuk aku.
Nah, itu tadi. Itu tadi. Itu tadi. Gini loh. Bandung terlalu menyedihkan untuk Nah, itu Fahrul tadi. Rahman. Iya, paham Abang. Itu tadi maksud Abang gini. Anak muda pindah ke kota besar, walaupun mungkin Bandung juga sudah besar, pasti ada alasan tersendiri. Ada apa sih? Ya akunya banyak kesedihan aja di Bandung. Jadi kayak memutuskan untuk pindah Jakarta. Untungnya alhamdulillahnya mama sama bapak ngizinin, jadi ya udah hadapi. Alhamdulillah ya. Jadi emang mendadak banget Bang. Cuma Iya ada kan? keinginan dari dulu susah. Tapi pas ada sesuatu yang oke, ke Jakarta, udah pindah. Dan darnya itu baru kayak 2 minggu sebelum beneran oke pindah. Iya. Pas aku lagi pulang dari Bali, Iya. langsung aja pindah. Dan pindahnya juga benar-benar mendadak. Mendadak. Cuma bayar apart, pindah udah. Nggak yang aku mikir ke depannya aku harus Mau gimana. ngapain segala Enggak, Udah hadapi. Ini kerjaan pertama loh di podcast ini, Masya Allah. Sebentar, inisial B ini apa ya? Banci. Farul tuh nggak banci, putrinya doang yang di dalam yang bikin dia banci. B ini apa, Dek? Tapi udah tuh lah, juga beberapa bulan kamu mah nge-MC nanti awalnya di sini. Bang, banyak banget sebenarnya mah MC itu, tapi akunya nggak berani Bang MC mah. Kenapa? Deg-degan MC tuh. Ya kan Farul di situ bukan sebagai Robby Purba yang harus firm, Ganteng, cakep, yang maksudnya maskulin, harus lezat. formal. Kamu kan dilihat personal brandingnya yang fun, seru, lezat. Dia mulai mau mengambil saripati gue nih guys. Iya, paling beberapa minggu lagi juga udah ini. Cuman pesan abang mau nanya deh, pesan terakhir dari Farul aja sebelum kita pamitan ya. Kalau orang di usia muda sudah punya penglihatan dan rasa serta kemampuan seperti kamu, baiknya adalah Farul kan bisa ngeblok untuk mereka nggak masuk segampang itu. Kalau mereka yang mudah banget kerasukan, apa tipsnya? Yang mudah kerasukan tuh imannya kurang. Anjay, imannya kurang. Terus emang banyak sedih sih. Jadi kayak banyak dipikirin, kosong, lep aja. Jadi emang sebagai anak muda Indonesia, sebaiknya kita beribadah dan tentunya banyak-banyak bermain bersama teman-teman biar gak banyak pikiran. Karena kalau misalkan cuman sendirian aja diajak bunuh diri nanti sama Emang yang bunuh diri. jadi gelo abang. Jadi seorang gelo emang. ya. Benar. Sebagai seorang yang dinobatkan sebagai medium nih untuk kegiatan mediumisasi, Farul dapat pantangan-pantangan gak sih kayak minum alkohol, berzina, kayak gitu-gitu dari Teh Risa? Harus benar-benar bersih nggak? Bersih lah tetap. Apa yang kamu lakukan sebelum melakukan kegiatan mediumisasi, Dek? Ya, gak gimana-gimana sih bang. Gak yang harus, misalnya Farul mau mediasi, harus apa dulu, enggak. Nggak ada pantrangan-pantrangan gitu juga nggak ada. Nggak ada ya. Karena kan Farul konsepnya bukan dukalara. Bukan dukun. Nah, kalau misalnya aku dukalara ya ada pantrangan dan kekuatannya kayaknya. Mau jadi dukun nggak? Dukun cantik ya belum ada. 50.000 saja. Enggak lah. Dia dukun non-binary. Nggak, aduh banyak banget serangannya nanti. Oke, selain tadi dari 4 orang tua yang sudah kamu anggap orang tua dari keluarga Teh Risa ya, kamu ada guru-guru spiritual lain nggak, Pak Dulu? Yang untuk menetralisir atau membuat kamu tetap balance? Paling Bang Jeff, aku kalau apa-apa galau, apa-apa nangis, sedih sama orang, sama Bang Jeff. Bisa itu mah abang lagi nangis, dilupain bisa. Iya, iya. Bang Jeff, aku apa-apa sama Kak Bang Jeff. Seorang penceria kayak Farul yang bikin nangis apaan sih? Diselingkuhin terus abang. Enggak kan ini nggak masuk ya? Atau Nggak, masuk? Nggak. Pokoknya nanti Farul tinggal ngomong, Bang yang tadi nggak usah masuk gitu. Oh gitu, jadi soal hubungan berarti. Soal hubungan. Disakitin terus. Ya, lagian juga punya indigo, punya sixth sense, masa nggak bisa lihat kalau pasangan Nggak nakal? bisa. Oh gitu, bawa diri sendiri nggak bisa? Nggak bisa. Oh. Tapi kalau misalnya abang pacaran sama orang ini, abang jangan, nggak bener. Oh bisa. Tapi untuk diri Kayak sendiri- abang, weh gimana? Kan abang nggak indigo. Indigo kategorinya, indigo kecil sama kayak aku. Kecil. Indigo mungil ya. Farul, Abang. ada nggak satu makhluk halus yang kamu kasih nama? Teresa ngasih, Kak Sarah ngasih. Kamu ada nggak temen menakutkan yang kamu kasih nama?
Enggak sih. Nggak mau. Enggak mau. Even Putri ini aja nggak kamu kasih nama ya? Nggak dipelihara ya? Dek? Kanjeng Roro aja aku bilangnya gituan. Roro. Kanjeng aja. Soalnya waktu Farul dibersihin itu mah di depan mama. Di depan mama, ditemenin sama mama. Ke guru-guru spiritual gitu, digunting rambut aku, terus dibakar, zep. Malah tahu gak abang? Apa? Aku marahin orang itu, mama aku sampai kaget. Kan mama aku awalnya nggak percaya. Aku marah-marah sampai matanya keluar, molotot. Tong pipilun sia. Setan gitu. Itu aku, mama aku ngelihat, sieun ih cenah. Ngelihat aku, jadi emang mau dipisahin kan, biar maco, gitu kan. Awalnya dulu. Awalnya, tapi Makanya- nggak bisa. Udah mendarah daging, udah cinta banget diriku ini. Si Kanjeng malah makin cinta sama kamu. Cinta, apalagi di Jakarta kayak Makin liar makin si Kanjeng ya. nyam-nyam. Aduh. Supaya Farul tuh lucu banget, nggak ngerasa. Maksudnya, gue kebayang kalau misalkan Farul kerasukan kayak apa ya. Kita buat Farul kerasukan. Jangan atuh abang, jangan. Nanti abang aja main ke jurnal. Iya, ke Bandung ya. Iya, abang ke Bandung. Kapan abang waktu kosongnya? Kan Iya. jurnal syutingnya setiap hari Jumat. Besok aku pulang kan. Nah, Oh, jadi back and forth setiap weekend syuting jurnal pulang. Balik ke sana. ya Jumat, tiap Jumat. Nanti Jumat lagi pergi lagi. Iya, tiap Jumat aja we pakai Tiap wush Jumat. wush wush. Saya ada nanya, mau nanya sih sama Boleh Farul tuh sih. abang. Boleh ya? Apalagi nih? Seru nih bang, kayak nyaman. Kok pada ketawa sih? Jadi malu deh. Ini ada satu kejadian yang aku lihat sama seperti waktu Onyo. Ada bagian, entah mungkin sekolah SMP atau SMA, ada satu pohon besar. Ada satu area yang rumput basah. Farul duduk di situ atau berdiri di bawah pohon, berhayal. Jadi artis. Enggak ya? Nggak tahu. Maksudnya Itu SMP aku pernah. ada satu kejadian itu. Kamu berdoa, bercerita, menghayal di SMP-mu. Ya waktu SMP aku duduk terus duduk, aku masih ingat duduk gini. Terus emang ada rumput-rumput, jadi kan sekolahnya belum beres bangunan, terus ada pohon gitu. Terus rumput, terus aku gini, pengen jadi artis kayaknya seru. Udah gitu doang. Udah. Tapi gitu doang. Kamu ngomong di pohon yang benar dan jadi sekarang. Ih, Masya Allah ya abang. Makanya sih, abangnya gituan jadi takut. Kenapa? Tapi gak ada yang tahu ini. Gak ada yang tahu, dan aku gak pernah cerita-cerita. Kan malu ya, maksudnya tuh pengen jadi artis. Ternyata. Tapi ada di pohon ini ya, di bagian belakang. Ini kan kamu agak duduk tuh, ada pohonnya di situ. Di bagian belakangnya tuh ada ukiran-ukiran nama, biasalah kayak anak-anak zaman dulu. Ya yang diukir-ukir gitu, yang Ada itu pakai pohonnya, ini ya. apa? Cutter. Cutter, ada ya? Ada 2 sayatan cutter. Tapi bukan aku itu Iya, mah. iya. Ngeliat nggak? Ada, Iya ada sayatan cutter, Sayatan. bekas-bekas tulisan-tulisan Miltek. nggak hanya tulisan, tapi ada satu yang kamu fokus banget, ada 2 sayat begitu. Itu, iya sayat mah ada, tapi yang ke fokus mah ada Vanista, Fahrul Nila, Fani Nila selalu tetap abadi. Itu paling. Itu siapa? Gak tahu, sok dikit-gitu kan, Vanista, Lope, Cinta Mati. Ini gitu. bener gak sih? Apa? Ini bener nggak tulisan Vanista itu? Beneran ada, pokoknya ada Beneran. sta gitu. Tapi emang ada coret-coretan. Kayaknya dia mau ini tapi susah, jadi digitu-gitu dulu. Tapi emang ada bekas cutter gitu. Ini jam pulang sekolah. Aku lupa nggak tahu pulang sekolah, nggak tahu pas lagi istirahat. Oh, ramai tapi sepi ya areanya. Areanya sepi. Jadi kayak misalnya bang Iya, di sini sepi. nah di sana rame, di kita Iya, sepi, sepi gitu. kan, sendirian ya di Iya, situ jadi ya. aku sendirian. Emang enggak yang bener-bener lagi gini, aku cuma dateng gini di rumput, terus kayak capek ya nih, kayak pengen jadi artis seru, udah gitu doang. Pengen jadi artis, udah. Ya. Makanya kita tuh harus hati-hati sama omongan kita, apalagi kalau misalkan berdekatan dengan senyawa atau mungkin apapun ciptaan Allah tuh ya, karena bisa jadi itu juga alat transportasi doa terbaik buat Iya. kita sih, selain tangan. Bener, emang nggak boleh saucap-ucap bang. Aku juga ngomong ke mama aku kayak, teman 3 hari deh meninggal meren, bener Bener, abang. iya emang itu Jadi sih, aku teh iya. jarang banget, kalau ada yang meninggal jarang banget datang tuh, takut. Kelihatan nggak sih orang kalau baru meninggal kan katanya 40 hari masih ada di rumah kan? Pernah nggak ada? Enggak, kejadian? itu mah enggak, aku belum pernah lihat. Tapi aku tuh suka omong-omong kalau misalnya saudara aku sakit, 3 hari geura eta mama Jumat meureun gitu. Tong sok kitu ngomong teh meureun kan, Beneran. tiba-tiba bener. Tapi kan nggak tahu suka ucap-ucap.
Nah dari situ tuh udah nggak pernah 2 orang, wah aku yang meninggalnya bener aku omongin. Ya. Jadi nggak mau lagi ngomong. Ada nggak satu kejadian yang Farul sudah lihat ternyata meren kejadian? Ya itu yang meninggal. Enggak, untuk Farul sendiri. Untuk dirimu sendiri. Gua ngeliat gue begini nih, terus kejadian beneran. Aku ngomong gini, emang aku mah nggak pantas dicintai kayaknya. Oh, makanya single. Sampai uwa aku aja bilang, aku mah emang nggak mungkin dapet jodoh, cina. Emang nggak aja gitu, sialan kan? Wah aku teh bilang gitu, yang emang suka masjidnya ya teteh. Wah aku teh kata mama aku teh geus bae atulah ada sekolot, geus aki-aki. Tapi kan jadi sion, masa aku teh disakitin terus ya secantik ini. Farul, kalau misalkan, ini maaf ya, ada satu sosok pangeran datang ke mimpi, sampai kamu mimpi basah tuh ada nggak sih? Abang ya. Astagfirullahaladzim abang. Bener gak sih? Aku tulis pangeran mimpi basah. Abang, pernah mimpi itu. Tapi kan aku nggak tahu apa-apa ya. Demi Allah aku nggak tahu apa-apa, Abang. Abang tulis pangeran. Gak tahu itu demi Allah Pangeran Rasul. luas, tapi sampai mimpi basah. Backnya luas. Kamu kata dari belakang tapi. Abang, Musikan bunyi. Beneran ini. Astagfirullahaladzim, iya bener abang. Abang. Ada lo bilang bukan abang yang ngasih tahu. Bukan Mas Nanda juga yang ngasih tahu. Gak ada Mas Nanda ya pasti ya. Enggak, emang ada yang tahu tentang ini? Gak ada Ya sih. udah. Kan itu mah bukan hayalannya aku cukup sendiri. Abang Tapi kenapa harus panggil seorang pangeran? Gak tahu abang kan namanya juga mimpi. Bener berarti ya? Bener mimpi. Tapi itu bukan aku ya bang. Iya, bukan kamu yang minta. Ini nggak apa-apa, ini dimasukin aja biar. Gak apa-apa. Ada di TikTok potongan biar rame. Wujud sosok ini seperti apa sih yang kamu mimpikan ini, abang boleh tahu? Cantik, rambutnya panjang. Nggak isi pangerannya? Ya udah weh, pakai kayak gitu-gituan lah. Oke. Ya udah. Ada kudanya nggak? Iya. Iya. Iya, ada kudanya. Itu mah kayaknya mah ininya merinnya pacarnya. Iya. Mungkin, tapi lewat ininya Tapi emang ke Dede merinnya. Dede Lesti. Mungkin Ya, ke tapi Dede memang Lesti. dia topless pangeran. Iya, bener. Segini. Pakai samping bawahnya kan. Ya, dan yang Fahrul perhatikan hanya di backnya yang luas, punggungnya yang luas. Sebenarnya kalau abang sih kan, saya kan bukan dukun ya, maksudnya kalau emang perlu komunikasi sama Kanjeng Tapi itu Roro, gong sih. Gong. Itu gong. Demi Allah itu gong. dari sekian banyak mimpi. Dan dari sekian banyak pertanyaan. Anjerit itu. Kan closing. Oh. Tuh nggak kata si kakek ini, sebelum closing, Oh, tanyain yang ya. itu gitu. Besti, tapi kan bukan aku ya temen-temen. Yang minta bukan Fahrul kok, si Kanjeng Roro. Tapi ini ada tim adek, maksud aku, kayak Kanjeng Roro perlu dia ini, Dedek. Apa? Nggak, soalnya dia nggak suka kalau kamu punya hubungan lain. Maksudnya? Punya pacar? Gini, menurut abang nih ya, bukan menurut abang sih. Si Kanjeng Roro ini, si yang dari wujudmu ini dulunya juga sering patah hati. Nah dia pengen turunannya mengalami yang sama. Iya emang. Loh, Di tarotnya juga gitu. Di Demi Allah. Ada yang ngomong gitu? Jadi ada orang yang bisa. Jadi kayak Fahrul tuh sebelumnya Iya. tuh gitu sama. Begitu. Nah, si Trahnya ini pengen kamu tuh sama. Jadi either itu kamu satu diselingkuhin atau uangnya dihabisin. Iya emang. Iya. Abang juga gitu nggak sih? Hah? Enggak ya abang mah. Tapi betul ya 2 poin itu ya? Iya. Iya itu Ya, benar. maksud abang kalau Fahrul pengen punya hubungan yang saklek satu, si Kanjeng Roronya diajak ngobrol atuh. Kita mah beda atuh, kita kamu zaman dulu, saya mah sekarang gitu maksud abang. Dan aku nggak pernah lama bang. Iya, jadi jangan dicuekin dianya ini. Mana aku cuek? Lagu itu ya? Oh iya, nggak cuek aku. Nggak cuek ya. Tadi katanya di blok. Iya tapi kan maksudnya kalau minta sesuatu mah nggak mau atuh bang. Ya. Kecuali kalau dia memberikan kekayaan. Ala-ala nggak ketang, bercanda. Udah. Shit. Bener bang, bener semua bang. Iya, Gak ada yang meleset abang, malu ya. Malu nih Dede Lesti. Dede Lesti. Bukan Dede Lesti loh, Dede Roy. Udah, nggak usah nanya lagi. Ya udah. Udah cukup ya.
Emang ada lagi yang abang penasaran? Enggak, bukan abang yang penasaran tentang sebuah gelang. Dan dia ketawa dong, Iya, senyum. nih yang situ. Oke. Hey, Pesan abang Farul, pokoknya semakin Farul tinggi berkibar namanya, jangan lupa teman-teman yang lain, ya. Atau abang. Nah, gue lo abang aneh, oke Iya. gituan. Terus abang. harga diri dijaga satu pokoknya. Kalau ada yang minta aneh-aneh jangan mau diladenin. Siap, abang. Terima kasih sudah datang jauh-jauh ya. Terima kasih Farul. Terima kasih Sehat. juga, Abang. Dan sedikit dong. Joget dulu dong. Ah. Asik. Ini YouTube ya Farul. Belum ada YouTube sendiri? Ada. Ada kan? YouTube ya Farul, Instagramnya, TikToknya. Dan adik saya ini sekarang di Jakarta. Jadi kalau kamu ada event butuh MC yang seru, please contact him ya. Kerja semoga jadi banyak rezeki Pasti kayak itu abangnya. mah tenang, amin. tenang. Minggu depan juga udah banyak Amin. Amin, sehat-sehat ya. Terima kasih sayangku. Terima kasih Nyai Roro. Kalau Nyai Roro Lagi gimana? kayak Lagi sini. Kita pamitan. Dadah. Thank you guys.